telur di dadar katanya dicampur putih sama kuningnya itu salah. Terus yang benar telur diapain? Ya diceplok atau direbus. Pokoknya putih dan kuning jangan dicampur. Waktu mentah lo ya. Hubungan sama kanker tuh apa sih Pak sama diabetes tuh kalau putih sama kuning itu dicampur terus diabetes, kanker. Ya telur kan ujung-ujungnya masuk dalam tubuh kan akan nyampur. Masa sih Pak bedanya telur terus diceplok sama di dadar, masa dadar kanker terus ceplok nggak kanker gimana sih? Jadi begini. Belum nemu sih Pak. Jadi itu kan kita bicara tentang sistem tubuh ya nanti mengolahnya. Nah, jadi pada saat kita bicara telur itu ada dua zat yang kalau sematkan di dalam telur itu. Yang pertama ada avidin, yaitu semacam kayak antibodinya si telur supaya dia nanti waktu melahirkan itu apa namanya jadi anak itu anak ayam atau anak apa bebek atau apa itu ya terlindungi ya. Avidin. Yang kedua ada biotin. Biotin itu ada di dalam kuning telur. Nah, apa sih fungsinya ini? Bagi kita yang penting itu biotinnya. Iya, bagi kita loh ya. Saya suplemen jenggot pakai biotin. Pakai biotin. Nah, nyambung ya ternyata ya? Ya ada sambungnya. Itu kan banyak. Kalau kita bicara tentang metabolisme itu sangat rumit sebenarnya. Oke. Dari singkat cerita begini. Tugasnya biotin itu salah satunya adalah untuk memotong atau merubah 3 asam lemak yang ganjil itu yang ada di dalam minyak di dalam kuning telur itu aja. Karena kuning telur tinggi kolesterol, tinggi minyak di situ. Kalau protein di putih telurnya. Iya, oke. Nah, intinya gini, pada saat kita memakan asam lemak, asam lemak itu akan diproses oleh sel kita menjadi asid CoA 2 karbon. Itu secara gampangnya. Jadi kalau saya punya asam lemak rantainya C-nya itu anti karbonnya itu 20, dipotong 22 kan ketemu jadi 10 senyawa asid CoA. Sehingga saya punya rantainya C15 kan tidak bisa dipotong 22, ada sisa. Ada sisa. Nah, karena ganjil. Karena ganjil. Iya. Jadi nanti jadi gini, yang 12 akan dipotong 22 jadi 6, yang 3-nya tetap 3. Sedangkan mesin sel kita itu tidak bisa memotong 3 langsung. Nah, ini butuh biotin. Itu singkatnya begitu. Itu kan kita bicara tentang cara kerja tubuh manusia. Jadi manusia ini ada algoritmanya, ada tata caranya. Siapa yang bikin? Sang Pencipta. Dan Allah sudah membuat keseimbangan. Setiap di dunia ini Allah ciptakan berkeseimbangan itu ada di surat Ar-Rahman kalau salah ya. Dalam bentuk keseimbangan. Nanti kita jangan sampai merubah keseimbangan itu. Jika kita ada sakit maka kembalikan keseimbangan. Nah, untuk mengembalikan keseimbangan itu kita butuh ilmu di situ. Science. Nah, kita pelajari itu di konsep Karnus. Nah, singkat cerita kenapa kok jadi ke arah kanker, ke diabetes, hipertensi dan lain-lain ya? Karena bayangkan pada saat asam lemak itu banyak rantai ganjil ada di kuning telur, sedangkan kita dadar di mana avidin akan ngikat biotin. Diikat tadi. Karena kita aduk tuh dadar, kan jadi nyampur tuh. Nyampur, plak diikut ya, diikat begini, dia gak fungsi tuh. Digoreng lagi atau direbus kan rusak sudah. Udah terikat kan? Udah rusak, enggak pecah lagi, udah terikat sini. Nah, asam lemak yang ganjil masuk ke darah kita. Begitu dia di tubuh kita itu kurang biotin. Ya kan? Kurang nih. Enggak seimbang lagi. Jadi, kita sering makan dada terus, akhirnya ada kekurangan biotin di tubuh kita, enggak seimbang dengan jumlah TG-nya yang ganjil, sehingga TG itu enggak bisa masuk ke dalam sel. TG apa sih Pak? Trigliserid, alat minyak, lemak darah. Lemak yang ada dalam telur itu loh. Oke. Nah, itu nggak bisa masuk. Yang ganjil nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, apa terjadi? Dia akan terjadi namanya oksidasi parsial. Nah, oksidasi parsial itu pembakaran minyak di dalam darah. Itu apa akibatnya? Akan terjadilah senyawa baru namanya malondialdehid dan sejenisnya, keton radikal. Inilah yang akan masuk ke dalam semua sel kita yang akan bisa merampas elektron pada DNA, RNA sehingga terjadilah resiko kanker. Nah, itu alurnya. Nah, kemana ke arah diabetesnya? Pada saat lemak tadi macet akibat kurang biotin, akibat itu ya, kemudian terkena oksigen dalam darah kita, terbakar kan, dia akan dimakan oleh sistem imun kita jadi plak. Jadi plak itu adalah sel imun kita yang memakan lemak yang terbakar di dalam pembuluh darah. Itu sudah aturan Sang Pencipta. Begitu ada kelukaan mikro di dalam aliran darah, ada inflamasi, maka datanglah makrofag, sel imun, memakan. Dia kayak polisi, dimakan sama dia. Cuman makrofag ini tidak bisa memecah lemak yang banyak, sehingga lama-lama dia membengkak, bentuk foam. Akhirnya dia membuat
banyak penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan ini banyak potensi kan? Iya. Yang kedua, kalau penyumbatan ini nutupin reseptor insulin pada sel-sel otot kita. Oh, gula dong. Nah, akhirnya insulin nggak bisa masuk. Iya. Nah, akhirnya dia diabetes dong. Iya, Itu pankreasnya tuh ya. Iya. Itu baru dari telur ya. Belum kita ke arah asam lambung. Oh, itu perkara putih telur nyampur sama kuning aja bisa begitu ya. Begitu. Kan katanya kan nggak apa-apa telur udahlah kan bagus protein kasih kecap apa segala macem. Iya, telurnya bagus, nggak masalah. Nanti kita bahas detail deh Pak ya. Satu persatu nih ya.